Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sazilana Aulansyah, nomor urut absen 29, kelas 107. Dengan membuat video ini, saya akan remedial ulangan harian 1 sosiologi. Saya sudah memprint soal tersebut dan belum ada satupun coretan jawaban. Baik, langsung saja. Soal 1. Teori-teori sosiologi merupakan ilmu pengetahuan hasil penyempurnaan dari teori-teori lama. Pernyataan tersebut menunjukkan sosiologi memiliki ciri. Jawaban yang benar bagi saya yaitu A. Kumulatif. Soal 2. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Petani mengajukan protes karena lahan pertaniannya akan dibangun pabrik semen. 2. Penentuan situs candi peninggalan kerajaan Buddha di wilayah Jawa Tengah. 3. Persaingan antar calon anggota legislatif memperebutkan simpati rakyat. 4. Aksi demonstrasi menuntut kenaikan gaji sebagai imbas kenaikan BBM. 5. Harga beras melonjak akibat petani gagal panen karena sawahnya terendam banjir. Objek kajian sosiologi ditunjukkan oleh pernyataan yaitu jawaban saya C. 1, 3, dan 4. Nomor 3. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Ibu guru memberikan masukan terhadap hasil presentasi kelompok Aisyah. 2. Kia membantu ibu mencuci popok adiknya. 3. Tio meminjamkan buku bacaan kepada Irsya sepulang sekolah. 4. Ketua OSIS berkonsultasi dengan kepala sekolah terkait pentas seni yang akan diselenggarakan. 5. Polisi memberikan sosialisasi tentang bahaya narkoba kepada peserta didik SMA 1 Bone. Interaksi sosial antar individu ditunjukkan oleh angka. Jawaban saya yaitu C. 2, 3, dan 4. Soal keempat. Peserta didik kelas 105 SMA 1 Bone melakukan kegiatan pengalaman dana untuk korban banjir di Wajo. Kegiatan bakti sosial tersebut mengajarkan nilai kepedulian pada kalangan peserta didik. Melakukan nilai tersebut, peserta didik diajak memiliki rasa peduli terhadap kondisi orang lain yang tertimpa musibah. Fungsi nilai sosial berdasarkan ilustrasi tersebut sebagai. Jawaban saya yaitu D. Pedoman menjalin solidaritas sosial. Nomor 5. Andika berasal dari keluarga broken home. Ia menindik telinga dan mentato ke beberapa bagian tubuhnya. Ia juga gemar mengonsumsi minuman keras bersama teman-temannya. Faktor penyebab perilaku menyimpang yang dilakukan Andika adalah. Jawaban saya itu B. Pemberian julukan labeling oleh masyarakat. 6. Soal nomor 6. Syaika mengidolakan salah satu artis dalam negeri. Oleh karena itu, ia mengenakan pakaian seperti artis idolanya. Pakaian yang dikenakan Syaika dianggap masyarakat tidak sesuai nilai dan norma sosial. Akibatnya, masyarakat yang mengunjing gaya penampilan Syaika. Berdasarkan ilustrasi tersebut, fungsi gunjingan dalam pengendalian sosial adalah. Jawaban saya yaitu C. Menanamkan rasa malu kepada perilaku penyimpangan. Nomor 7. Kebutuhan rohani masyarakat dapat dipenuhi melalui interaksi dalam kelompok keagamaan. Fungsi kelompok sosial tersebut bagi kehidupan bermasyarakat adalah, yaitu jawaban saya C. Meningkatkan kerukunan antar umat beragama. 8. Konsep ilmu sosiologi tidak terlepas dari teori yang sudah ada. Meskipun demikian, sosiologi dapat mengembangkan teori tersebut berdasarkan realitas sosial dalam masyarakat. Bahkan, sosiolog dapat melakukan kritik terhadap teori tersebut. Proses pengembangan dan kritik tersebut tidak terlepas dari kegiatan observasi dan penelitian lebih lanjut. Pernyataan tersebut merupakan karakteristik sosiologi yang bersifat. Jawaban saya yaitu B. Kumulatif dan empiris. Soal ke-9. Perhatikan contoh kondisi masyarakat berikut. 1. Meningkatnya kurs dolar terhadap mata uang asing di Indonesia. 2. Mudahnya masyarakat terpengaruh berita hoaks tentang bencana alam. 3. Canggihnya teknologi gawai yang
yang dirilis pada tahun 2017. 4. Tingginya minat masyarakat dalam program pemberdayaan. 5. Tingginya tingkat perundungan dan bullying peserta di sekolah. Objek kajian sosiologi berdasarkan contoh di atas ditunjukkan oleh angka. Jawaban saya yaitu D. 2, 4, dan 5. Nomor 10. Proses penertiban anak jalanan oleh pemerintah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Kondisi tersebut menyebabkan Dinas Sosial kewalahan dalam menertibkan anak jalanan. Dinas Sosial merasakan upaya penertiban saja tidak cukup untuk mengatasi masalah tersebut. Oleh karena itu, Dinas Sosial menggandeng ahli sosiologi untuk melakukan penelitian. Berdasarkan ilustrasi tersebut, fungsi ahli sosiologi adalah sebagai jawaban saya yaitu C. Pemberi data mengenai latar belakang anak turun ke jalanan. Soal ke-11, Karl Marx mencetuskan teori tentang kelas sosial. Teori ini muncul didasari atas pengamatan Marx terhadap kondisi masyarakat pada masa industrialisasi. Saat ini, teori tersebut dianggap kurang sesuai jika dijadikan satu-satunya dasar teori untuk mengungkap kelas sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, banyak sosiolog mengembangkan teori tersebut sehingga menciptakan teori-teori baru. Berdasarkan wacana tersebut, dapat diketahui bahwa kemunculan teori sosiologi dipengaruhi oleh jawaban saya yaitu B. Gejala sosial di lapangan. Nomor 12. Sebagai ilmu pengetahuan, teori sosiologi perlu memegang teguh karakteristik non-etis dalam keilmuannya. Makna pernyataan tersebut adalah jawaban saya yaitu E. Sosiologi tidak menentukan baik dan buruknya suatu fakta sosial. Soal nomor 13. Pemerintah menetapkan hari libur nasional saat perayaan Hari Besar Keagamaan. Penetapan tersebut dilakukan untuk menghargai keberagaman agama dalam masyarakat. Nilai yang terkandung dalam kebijakan pemerintah tersebut berfungsi sebagai jawaban saya yaitu B. Alat solidaritas sosial. Nomor 14. Polisi Pamong Praja merazia pelajar yang berada di mal ketika jam sekolah. Pelajar terjaring. Razia tersebut dilaporkan kepada pihak sekolah. Selanjutnya, pihak sekolah memanggil orang tua pelajar tersebut. Berdasarkan fungsi norma sosial, tindakan polisi Pamong Praja bertujuan. Jawaban saya yaitu A. Menertibkan pelajar agar kembali berperilaku sebagai harapan masyarakat. Soal 15. Fahri diterima sebagai karyawan memiliki perintah. Dia mudah menjalin komunikasi dengan teman-temannya, satu tim di lingkungan kerjaannya. Fahri juga mampu menyesuaikan diri dengan anggota tim lain. Ilustrasi tersebut menunjukkan tujuan sosialisasi, yaitu jawaban saya yaitu D. Membantu individu beradaptasi di lingkungan sosial. Selanjutnya nomor 16. Penyimpangan sosial yang terjadi dalam masyarakat dapat disebabkan proses sosialisasi tidak sempurna. Bentuk penyimpangan sosial tersebut adalah jawaban saya yaitu C. Alif terjerumus dalam pergaulan bebas karena orang tuanya sibuk bekerja. Nomor 17. Aksi balap liar yang dilakukan sekelompok pemuda pada malam hari menyebabkan masyarakat resah. Perilaku sekelompok pemuda tersebut mengganggu ketentraman dan kenyamanan warga sekitar dan pengguna jalan. Tindakan tersebut dikategorikan sebagai penyimpangan negatif karena jawaban saya yaitu A. Melanggar nilai dan norma serta tidak ditoleransi masyarakat. Nomor 18. Pelaku korupsi yang tertangkap KPK sering diberitakan media massa seperti surat kabar, televisi, dan internet. Mereka pun menjadi bahan cibiran khalayak umum. Fungsi masyarakat dalam pengendalian sosial berdasarkan ilustrasi tersebut adalah jawaban saya yaitu D. Menanamkan rasa malu kepada pelaku penyimpangan. Nomor 19. Pengendalian sosial dapat dilakukan melalui pemberian sanksi tegas agar individu berperilaku sesuai nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Fungsi pengendalian sosial sesuai pernyataan tersebut adalah
Jawaban saya yaitu E, menciptakan rasa takut terhadap hukum yang berlaku. Nomor 20, perkembangan teknologi internet menyebabkan arus globalisasi semakin deras. Masyarakat suatu negara dapat secara langsung mengakses informasi yang sedang tren di negara lain. Akibatnya, tren tersebut cepat tersebar ke seluruh dunia. Hanya saja, banyak masyarakat yang tidak menyadari bahwa tidak semua informasi tersebut memiliki dampak positif. Sikap tepat yang sebaiknya ditumbuhkan masyarakat untuk mengatasi dampak negatif gejala sosial tersebut adalah A. Menyaring budaya dari luar negeri yang sesuai dengan karakter bangsa. Baik, sekian dari saya. Bila ada kesalahan kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.